Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lestiana, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 dari LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, pukul 8:20, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, Novi akan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Silahkan mengisi daftar hadir di link yang sudah Bu Novi share di kolom chat. Nah, itu. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Novi tanya dulu ya. Suara Bu Novi terdengar jelas? Jelas, Bu. Bu Novi akan menyampaikan peraturan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama nanti, ketika Bu Novi berbicara, minta tolong semua mikrofon dimatikan ya. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menjawab, silahkan nanti klik bagian angkat tangan. Untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu Novi akan menyanyikan lagu Mars Abita terlebih dahulu ya. Silakan diperhatikan biar pagi ini kalian semangat ya, ceria sambil mengingat kembali keluasan wilayah Indonesia. Beribu-ribu pulaunya, beraneka suku bangsa, negeriku bumi Nusantara, tempatku dibesarkan bunda, bermacam ragam bahasa, beraneka budayanya, tanah pusaka penuh pesona, Indonesia tercinta. Jadi dari lirik itu kita bisa pahami bahwa keluasan negara Indonesia ini menjadi wawasan kita, wawasan kebangsaan kita, agar kita semakin mencintai negara Indonesia. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bu Novi mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Oke, Mas Ibrahim, silahkan. Tentang konsep wawasan Nusantara. Ya, betul sekali ya tentang konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingat pengertian wawasan Nusantara itu apa? Siapa yang masih? Oke, Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Apa Mbak? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sangat beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pengertian wawasan Nusantara sudah, fungsi wawasan Nusantara sudah. Kalau kedudukan wawasan Nusantara, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Mbak Oriza silahkan.
Kedudukan wawasan Nusantara sebagai posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku, bangsa, agama, bahasa daerah, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, betul sekali ya yang disampaikan Mbak Oriza. Luar biasa sekali. Berarti semuanya masih ingat materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang masih bab yang sama ya, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, subbabnya adalah aspek Trigatra dan Pancagatra dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu sikap spiritual. Sebentar, ini ada yang masuk dulu. Ya, selamat datang Mbak Selawati. Silakan menyesuaikan ya. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Ya, untuk aspek sikap spiritual dan sosial, untuk aspek pengetahuan dan keterampilan, yang pertama, memperjelas aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara dengan benar. Yang kedua, memperjelas aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan hubungan antar gatra dalam wawasan Nusantara dengan cermat. Yang keempat, mempresentasikan hasil analisis terkait aspek Astagatra dalam pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, yang pertama, aspek sikap spiritual dan sosial, yaitu melalui pembiasaan, peserta didik dapat mengimani kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari sungguh-sungguh tentang arti pentingnya wawasan Nusantara sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Untuk aspek pengetahuan dan keterampilan, setelah melakukan kegiatan pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan aplikasi Google Meet, peserta didik diharapkan dapat memperjelas aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara dengan benar, memperjelas aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara dengan benar, menyimpulkan hubungan antar gatra dalam wawasan Nusantara dengan cermat, mempresentasikan hasil analisis terkait aspek Astagatra dalam pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas. Selanjutnya, pentingnya mempelajari materi aspek Trigatra dan Pancagatra dalam mewujudkan wawasan Nusantara adalah kita semakin mengenal lebih luas wilayah negara Indonesia, permasalahan yang ada di Indonesia, segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia, karena semua saling berkaitan, saling mempengaruhi. Model pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu Discovery Learning, ya, dengan langkah-langkah membentuk kelompok. Ya, untuk kelompok ini sudah kita bentuk kemarin, ya, dan kalian juga sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan sangat aktif, ya. Terima kasih sekali. Untuk yang kedua, langkah kedua yaitu Bu Novi nanti akan menyampaikan materi. Lah, ketika Bu Novi menyampaikan materi, nanti kalian silahkan membuat pertanyaan, ya, tentang materi atau tentang yang berhubungan dengan materi yang belum kalian pahami. Selanjutnya pertanyaannya ditulis, ya, terus nanti disampaikan ketika Bu Novi selesai menyampaikan materi. Jadi nanti kita diskusi, ya. Nanti kalian bertanya, terus siapa yang bisa menjawab silahkan, boleh. Setelah itu nanti mengerjakan LKPD dan presentasi, ya. Untuk penilaian yang akan kita laksanakan hari ini yaitu ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini dimulai dari kemarin ketika kalian diskusi, ya. Jadi keaktifan kalian, ya, itu saya nilai. Terus hari ini juga, ya, saya nilai. Tadi masuknya siapa yang pertama tadi masuk, ya. Mbak Nikmatul Sasi yang pertama tadi masuk, terus nomor 2-nya Mas Ibrahim, dan diikuti dengan yang lain, ya. Itu juga termasuk penilaian. Terus sikapnya senyum, itu juga masuk penilaian, ya. Selanjutnya ada
penilaian pengetahuan. Nanti ada tes awal yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian sebelum memperoleh materi. Dan nanti setelah pembelajaran selesai juga ada tes ya yang kita laksanakan setelah kalian mempelajari, mengerti, memahami materi tentang aspek Trigatra dan Pancagatra. Ada perubahan tidak? Ya, apakah nilainya sama, betulnya sama dengan yang sebelum mendapat materi ataukah ada peningkatan? Ya, ini. Terus selanjutnya untuk penilaian keterampilan, yaitu nanti keterampilan kalian dalam presentasi ya, nanti akan saya cermati dengan baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, sudah jelas ya? Sudah. Sudah baik. Kalau sudah jelas, Bu Novi akan mengirim link untuk kalian isi sebagai tes awal atau pretest untuk kalian sebelum kita masuk ke materi. Baik, silakan sudah saya kirim, bisa dikerjakan. Ya, bagus sekali ya. Ini ada yang sudah selesai. Hasilnya ada yang salah 2, ada yang benar 2. Ya, ini tidak apa-apa. Ya, karena ini masih tes awal. Baik, kita masuk ke materi. Nih, gambar apakah di bawah ini dan apa penyebabnya? Kira-kira siapa yang tahu? Ini gambar apa? Kemacetan. Iya betul sekali ya Mbak Nikmatul, Mbak Juliati. Ini kemacetan ya. Kira-kira penyebabnya apa? Kenapa bisa macet parah seperti ini? Banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Ya betul ya. Jadi kemacetan ini disebabkan banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, ya. Dan selain itu disebabkan apa? Saking banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, ya. Ini nanti masuk dalam salah satu aspek Astagatra yang akan Bu Novi sampaikan. Gambar apakah di bawah ini dan apa penyebabnya? Nah, ini yang pertama adalah gambar penari Arjo dan Primbon, sepi penonton. Ya, salah siapa? Terus yang satu lagi, ini gambar apa? Ada yang tahu? Konser K-pop. Betul ya, konser K-pop. Yang akan kita pelajari hari ini adalah aspek Trigatra dan aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Ya, pengelompokan bidang kehidupan bangsa Indonesia dibuat dalam 8 kelompok gatra. Gatra itu adalah model bidang kehidupan, ya. Kedelapan gatra tersebut disebut dengan astagatra. Astagatra dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan modal dasar untuk meningkatkan Pancagatra. Kelemahan di salah satu gatra dapat mempengaruhi gatra yang lain, dan sebaliknya meningkatnya kekuatan pada salah satu gatra dapat meningkatkan gatra yang lain. Karena setiap gatra ini saling berkaitan dan bersinergi. Ini yang pertama, aspek Trigatra merupakan aspek alamiah yang melekat pada suatu negara, terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek geografi, aspek kekayaan alam, dan aspek kependudukan. Ya, coba Bu Novi tanya, kalau melihat dari aspek geografi, Kecamatan Moga itu bagaimana? Pegunungan atau dataran rendah atau pesisir pantai? Pegunungan, Bu. Iya, betul ya, pegunungan ya. Kita itu terletak di kaki gunung. Selamat. Ya, berarti tahu semua ya nama gunung yang dekat dengan Kecamatan Moga itu adalah Gunung Slamet. Ya,
Terus kalau dari segi kekayaan alam, kira-kira yang menonjol dari Kecamatan Moga itu apa? Hasil pertaniannya seperti Betul. Ya, seperti apa? sayur-sayuran, Sayur-sayuran. Selain itu, teh, ya, betul ya, teh ya. Jadi di Moga itu juga ada perusahaan teh ya. Itu. Jadi aspek Trigatra itu adalah aspek alamiah ya, alamiah yang berhubungan dengan geografi, kekayaan alam dan kependudukan. Kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu aspek Pancagatra. Ya, aspek Pancagatra merupakan aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan manusia dengan ikatan, aturan, dan norma tertentu. Terdiri dari 5 aspek yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, ya, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Hubungan antar gatra dalam Astagatra, ya. Yang pertama, ketahanan nasional bergantung pada kemampuan dan keuletan bangsa dan negara dalam memanfaatkan gatra alamiah. Coba Bu Novi tanya, tadi masih ingat tidak? Gatra alamiah atau trigatra itu terdiri dari apa saja? Yang bisa silakan angkat tangan. Saya Bu, Baik, Mbak Juliati silahkan. Apa saja Mbak? aspek geografis, Ya, betul. alam, dan kependudukan. Ya, betul sekali. Berarti masih ingat ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik di mana terdapat hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Ya, jadi tadi semua gatra itu saling berpengaruh, memiliki hubungan satu sama lain. Ya, satu gatra lemah bisa mengakibatkan masalah di gatra yang lain. Tuh, ini ya. Yang ketiga, selanjutnya ketahanan nasional bukan penjumlahan dari ketahanan di semua gatra, tapi merupakan resultan ya keterkaitan yang integratif dari kondisi pancagatra. Ya, jadi tadi kondisi gatra alamiah itu adalah penentu, sedangkan pancagatra itu adalah penunjang yang pengaruhnya juga sangat besar terhadap ketahanan nasional. Baik, itu tadi adalah materi yang dapat Bu Novi sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini tentang aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Sekarang kita buka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, Baik, silakan Mbak. Mbak Juliati mau bertanya tentang apa? bagaimana cara mengatasi perbedaan aspek Trigatra antara daerah satu dengan daerah lainnya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Silakan siapa yang bisa menjawab? Oke, Mbak Azah. Silakan Mbak Azah. Dengan cara masing-masing daerah harus mengenali potensi yang ada di daerahnya. Misal pada aspek geografis yang berbeda dapat menghasilkan ciri khas yang berbeda. Misal di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Beling terkenal dengan buah nanas. Kecamatan Warung Pering terkenal dengan buah durian. Ya, baik. Itu tadi jawaban dari Mbak Azah ya. Jadi menurut Mbak Azah, dengan mengenali potensi yang ada di daerahnya. Ya, minta tolong Mbak Sela untuk mikrofonnya ditutup dulu ya. Oh iya, terima kasih ya. Itu masing-masing daerah harus mengenali potensi yang ada di daerahnya. Misalkan pada aspek geografis yang berbeda dapat menghasilkan ciri khas yang berbeda. Oke, Mbak Juliati, bagaimana? Sudah jelas? Jelas Bu. Iya, bagus. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Oke, Mbak Nikmatul Sasi Umayyah, silahkan pertanyaannya apa? berkaitan dengan aspek ekonomi, bagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini yang mayoritas dipegang oleh pelaku usaha besar dan semakin menjamurnya minimarket di daerah kita? Bagaimana cara mengatasinya agar ekonomi masyarakat kecil juga dapat berkembang tidak kalah saing dengan minimarket yang ada? Iya, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Oke, Mbak Juliati, silakan, Mbak. Toko konvensional juga harus berbenah dengan memberikan pelayanan dan barang yang baik. Misalnya dengan mengecek barang apakah kadaluarsa atau tidak. Ya, betul sekali ya. Menurut Mbak Juliati, itu toko konvensional juga harus berbenah, ya. Harus memberikan pelayanan dan barang yang baik. Misalnya dengan mengecek barang apakah kadaluarsa atau tidak, ya. Karena misalnya Bu Novi sendiri punya pengalaman ketika beli barang ternyata kadaluarsa. Lah ini pemilik tokonya kan berarti tidak mengecek ya bagaimana kondisi barang yang akan dijual. Lah ini menurut Mbak Juliati toko konvensional itu juga harus berbenah ya. Betul sekali ya, Bu Novi juga sepakat. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu, ada. Oke, Mas Ibrahim, silahkan Mas, bagaimana pendapatnya? Menghindari hutang ke warung tetangga karena dengan berhutang menyulitkan pemilik warung untuk memutarkan uangnya untuk membeli keperluan warung. Ya, benar sekali ya. Kalau menurut Mas Ibrahim tadi bahwa menghindari hutang ke warung tetangga, ya karena dengan berhutang menyulitkan pemilik untuk memutarkan uang modalnya, ya. Karena di masyarakat sekarang ini ternyata banyak kita jumpai kalau beli kebutuhan pokok di warung tetangga itu berhutang, tetapi kalau pergi ke minimarket ya bisa membayar cash. Ya, yang seperti ini harus kita kurangi ya. Hitung-hitung kita membantu perekonomian tetangga kita. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sip, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita mengerjakan LKPD. Ya, ya. Ini untuk kelompok diskusinya, kan kemarin kita sudah bagi. Bu Novi nanti akan memperlihatkan video yang harus kalian amati, yang nanti kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Indonesia, negeri sejuta masalah. Pengangguran, macet, banjir, korupsi, bencana. Dengan begitu banyaknya masalah, haruskah kita menyerah? Tidak, masih banyak yang mau bergerak dan membuat perubahan. Mereka punya banyak ide untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Itu tadi video tentang Indonesia sejuta masalah. Setuju tidak dengan judul video tersebut? Setuju. Setuju. Ya, berarti Indonesia itu banyak sekali masalah ya. Kalau setuju dengan banyaknya masalah yang ada di Indonesia, kira-kira kalian sebagai kaum muda ya, ingin tidak memperbaiki masalah yang ada di Indonesia? Ingin, Bu. Ya, betul sekali ya. Kalian sebagai kaum muda, kita sebagai rakyat Indonesia itu harus memiliki keinginan untuk merubah negara Indonesia menjadi lebih baik. Kita harus berkontribusi ya dalam mendukung Indonesia mencapai tujuan nasional. Seperti itu. Nah, setelah melihat video, ini adalah lembar kerja peserta didik ya yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya. Ini kegiatannya yaitu petunjuknya, buatlah kelompok yang beranggotakan 3 siswa. Ya, sudah kalian laksanakan. Satu kelompok beranggota 3 siswa. Pilihlah salah satu dari aspek Trigatra maupun Pancagatra sebagai bahan diskusi. Kalian juga sudah mendiskusikan, memilih salah satu aspek bidang yang mau dibahas. Untuk pengamatan, berdasarkan pengamatanmu terhadap lingkungan tempat tinggalmu dan media elektronik, carilah permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Yang kedua, temukan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak mengganggu dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Yang terakhir yaitu presentasikan hasil diskusi kelompokmu ketika pertemuan tatap maya. Ya, berarti hari ini kita pertemuan tatap maya, tugas kalian adalah
mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian laksanakan di grup WA sebelumnya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak ada, silahkan kita akan memulai presentasi kita hari ini berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian yang sudah kalian laksanakan. Ya, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, Bu. Oke, baik, kelompok 1, silahkan. Kelompok 1, anggota kami ada Azah, Dian, dan Oriza. Assalamualaikum Bu Novi dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan wawasan Nusantara dalam bidang ideologi, yaitu yang pertama, mulai lunturnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, jika terjadi kecelakaan, banyak dari kita yang lebih memilih memvideokan daripada menolong korban kecelakaan. Cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan yang pertama, menumbuhkan rasa empati dengan saling tolong-menolong di antara sesama, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali ya. Terima kasih kelompok 1. Luar biasa sekali. Tadi yang dibahas kelompok 1 yaitu nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah jelas berarti ya? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Ya, bagus sekali. Jadi diskusinya kelompok 1 juga sangat aktif di WA Group ya. Kita masuk ke kelompok selanjutnya. Yang ingin presentasi kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Baik, kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum Bu Novi dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ibrahim dan Julia ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, yaitu tingginya impor barang-barang hasil pertanian dari luar negeri sehingga menghancurkan harga pasaran hasil pertanian dalam negeri. Cara mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pemerintah harus membatasi impor hasil pertanian dan memberikan patokan harga sehingga harga yang beredar di masyarakat stabil, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Selain itu, didukung dengan gerakan masyarakat yang membeli hasil pertanian pada petani-petani dalam negeri. Ya, baik ya. Itu tadi yang sudah didiskusikan kelompok 2. Ya, diskusinya juga sangat aktif sekali di WA Group ya. Tentang tadi kebijakan impor barang. Kebijakan pemerintah harus membatasi impor hasil pertanian dan memberikan patokan harga. Jadi harga itu ada patokan terendahnya agar ketika petani menjual hasil pertaniannya itu tidak terlalu rendah. Jadi pemerintah sudah memiliki patokan harga nasional ya. Itu tadi menurut kelompok 2 permasalahan dan cara mengatasinya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 ya. Hasil diskusinya luar biasa sekali. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Oke, Mas Bagus silahkan. Mas Bagus. Assalamualaikum. Yang pertama anggota kelompok 3 yaitu saya Selawati Teknik Patul. Kemudian masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan wawasan Nusantara bidang sosial budaya. Semakin menurunnya peminat budaya tradisional dibandingkan dengan budaya luar. 2. Cara mengatasi permasalahan tersebut, membawa budaya-budaya dalam negeri untuk dipentaskan secara modern pada pertemuan-pertemuan besar, sehingga budaya dalam negeri tidak luntur tergerus kemajuan zaman. Selain itu, di setiap sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler dalam bidang budaya untuk menumbuhkan cinta budaya dalam negeri sejak dini. Baik, ya jadi itu hasil diskusi dari kelompok 3, luar biasa sekali. Ya, diskusinya juga sangat aktif di WA Group. Baik. Untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Jelas, Bu.
Ya, baik. Kalau sudah jelas, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kesimpulan hasil dari presentasi kita hari ini itu apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, Mbak Juliati, silahkan Mbak. Dari hasil kesimpulan presentasi, dengan luasnya wilayah negara Indonesia tidak terlepas dari masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman, tugas kita sebagai pelajar yaitu senantiasa berbuat hal-hal positif agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sudah, Bu? Ya, baik. Jadi, menurut Mbak Juliati, kesimpulan dari pembahasan kita dalam presentasi ini yaitu karena wilayah negara Indonesia yang luas itu juga memiliki permasalahan yang sangat banyak, yang sangat kompleks dari berbagai aspek kehidupan. Seperti tadi yang sudah kalian presentasikan ya. Lah tugas kalian sebagai generasi muda yaitu senantiasa berbuat hal-hal yang positif yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Untuk kesimpulan hasil presentasi selanjutnya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Mbak Sela. Oke, Mbak Sela, silahkan Mbak Sela. Sebagai kaum muda, kita ikut berperan dalam mewujudkan ketercapaian tujuan negara. Salah satunya dengan peduli dengan lingkungan tempat tinggal kita dan memahami permasalahan negara secara nasional. Ya, menurut Mbak Selawati, kesimpulan dari presentasi kita hari ini yang sudah kita bahas yaitu sebagai kaum muda, Bu Novi juga masih muda ya, kita ikut berperan dalam mewujudkan ketercapaian tujuan negara kita ya. Salah satunya peduli dengan lingkungan tempat tinggal kita dan memahami permasalahan negara secara nasional. Mari kita simpulkan ya pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Saya, Mbak Bu. Oriza. Baik, silahkan Mbak Oriza. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu aspek Trikatra dan Pancakatra saling berkaitan erat satu sama lain. Aspek Trikatra adalah aspek alamiah berdasarkan letak jumlah penduduk dan keadaan alam. Sedangkan Pancakatra terdiri dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Oriza. Untuk kesimpulan selanjutnya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Mas Ibrahim, silahkan Mas Ibrahim. Kelemahan pada salah satu bidang dapat berpengaruh pada bidang yang lain. Jadi semua bidang harus sejalan dan saling mendukung. Iya, sepakat ya dengan yang disampaikan Mas Ibrahim. Kelemahan pada salah satu bidang dapat berpengaruh pada bidang yang lain. Jadi semua bidang harus sejalan dan saling mendukung. Selanjutnya untuk manfaat ya. Manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa? Saya, Bu. Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Dalam aspek penduduk, yaitu sumber daya manusia, dapat menambah pengetahuan kita untuk selalu meningkatkan kualitas kita agar mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Iya, betul sekali ya. Dalam aspek penduduk, yaitu sumber daya manusia, dapat menambah pengetahuan kita untuk selalu meningkatkan kualitas kita agar mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, agar mampu bersaing dengan negara lain, ya. Itu. Manfaat yang kedua, siapa yang bisa? Oke, Mas Bagus, silahkan. Dalam aspek ekonomi, dengan membeli dagangan yang ada di toko tetangga atau pasar tradisional, kita dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kualitas hidup juga meningkat, sehingga sumber daya manusia juga semakin berkembang. Ya, betul sekali ya. Manfaat dalam aspek ekonomi dengan membeli dagangan yang ada di toko tetangga atau pasar tradisional, kita dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar ya. Itu manfaat pembelajaran yang dapat kita ambil hari ini ya. Sekarang Bu Novi tanya, tadi ketika pembelajaran dari awal sampai saat ini
Kira-kira kendalanya apa? Apa Mas Ibrahim? Suara ayam, Bu. Suaranya nggak jelas. Oh, ada suara yang nggak jelas. Baik, ada suara ayam ya. Jaringan, ada yang bermasalah jaringan? Saya bermasalah. Oh iya, Mbak Dian ya bermasalah. Oke, ada yang punya usul untuk pertemuan berikutnya, apa yang harus kita perbaiki biar pembelajaran kita maksimal? Mencari tempat yang strategis, Bu, agar Oh sinyalnya iya. bagus. Iya betul sekali ya Mbak Oriza. Kalau yang memiliki kendala dengan sinyal, mencari tempat yang strategis dulu untuk mencari sinyal agar sinyalnya stabil. Baik, bagus sekali ya. Untuk pembelajaran kita hari ini dari awal sampai saat ini lancar semua, walaupun ada kendala sedikit tadi, ada suara yang tidak jelas, ada suara ayam yang ikut ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Sekarang Bu Novi akan memberikan link untuk kalian kerjakan ya. Baik, linknya sudah saya kirim di chat. Minta tolong untuk dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Baik, kalau sudah semua hasilnya sudah masuk ya. Tertinggi Mbak Dian dengan nilai 90. Selamat ya Mbak Dian ya. Untuk tugas jangan lupa nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, hasil dari diskusi kelompok kalian. Bu Novi tunggu ya, jangan sampai lupa. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang peran serta warga negara dalam mendukung wawasan kebangsaan. Jadi nanti Bu Novi harap kalian sudah membaca terlebih dahulu materinya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Novi tidak henti-hentinya mengingatkan ya untuk selalu menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan berkerumun, kalau keluar rumah pakai masker. Ya. Oke. Ya, siap. Semangat terus ya, kita selalu berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita dapat bertemu secara langsung, tidak tatap maya seperti ini. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ya, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.